Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan tanaman cabai saya Ori 212. Kemudian yang kedua adalah varietas kaliber di media polybag. Dan sekarang untuk usia tanaman cabainya sudah memasuki 65 hari setelah pindah tanam. Tanaman cabai di media polybag ini jarang terurus teman-teman, karena sekarang lagi proses lahan yang pertama. Yang kedua adalah sedang melakukan perawatan tanaman cabai kaliber dan Ori 212 bekas tumpang sari dengan tanaman semangka. Silahkan tonton videonya menggunakan pupuk apa, dosisnya berapa. Kemudian jika seandainya video ini bermanfaat, silahkan like, komen, subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman. Di samping saya mengupdate tanaman cabai saya di media polybag yang sekarang usianya 60 hari lebih. Memang tanaman cabai ini jarang saya kontrol teman-teman, karena lagi fokus di lahan cabai, kemudian sedang melakukan proses lahan juga. Tidak perlu panjang lebar teman-teman, saya akan menjelaskan semua pupuk apa yang saya pergunakan untuk saya jadikan pemupukan kali ini. Ini teman-teman pupuk yang saya pergunakan. Yang pertama adalah Ultradap, kemudian yang kedua adalah NPK 1616. Jadi pupuk NPK 1616 itu selalu saya pergunakan untuk saya jadikan sarana pemupukan tanaman cabai saya di media polybag. Dan untuk Ultradapnya ini dosisnya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 1 tong ini teman-teman. Tong ukuran bekas cat 25 kilo, saya kurang tahu berapa pastinya, berapa liternya. Kemudian untuk NPK 1616 saya menggunakan 12 sendok makan, itu untuk 60 tanaman cabai. Di tanaman cabai ini ada 2 varietas teman-teman. Yang pertama adalah kaliber, yang kedua adalah tanaman cabai Ori 21. Memang sangat sulit sekali biasanya kalau untuk tanaman cabai kaliber, karena figur tanamannya itu tinggi dan saya tidak melakukan topeng pucuk. Ada 2 macam teman-teman, 1 polybag 2 pohon, ada yang 1 polybag 1 pohon. Ukuran polybagnya 40 x 40 teman-teman. Media tanamnya adalah tanah, sekam, kemudian kompos ataupun pupuk kandang yang sudah difermentasi. Dan usahakan pemupukan menggunakan pupuk kimia itu dengan dosis rendah. Lebih baik diulang-ulang pemupukannya, misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, tapi dengan dosis yang rendah, karena perakaran tanaman cabai di media polybag itu sangat terbatas sekali. Kadang-kadang perakaran itu dari bawah bisa ke atas kembali teman-teman, apalagi budidaya tanaman cabai di media polybag tanpa menggunakan sarana greenhouse. Itu pun juga harus sering dikontrol medianya teman-teman. Kemudian jika media tanaman sudah mulai berkurang, harap ditambahkan lagi dengan kompos ataupun dengan pupuk kandang yang sudah halus. Kemudian untuk tanaman cabai sendiri saya selalu menggunakan pupuk NPK 1616. Karena apa? Pupuk NPK 1616 itu adalah pupuk seimbang, bisa dipergunakan di fase vegetatif dan juga bisa dipergunakan ke fase generatif. Kemudian setelah itu baru kita aduk teman-teman, agar pupuk NPK dan juga Ultradap cepat larut. Nanti teman-teman silahkan dibagikan saja. Kalau saya biasanya untuk 1 gayung ini 4 sampai 3 tanaman, jadi hanya itu saja. Kemudian usahakan jangan mengenai batangnya. Apapun yang terjadi, walaupun dosis itu rendah, ini kan pupuk kimia, takutnya akan merusak pangkal batang tanaman cabai yang kita tanam. Nanti terjadi adalah layu, busuk batang, itu pun juga harus diantisipasi sekarang. Dan saya juga ingin meluruskan dari pertanyaan ataupun komentar dari subscriber kami. Beliau bertanya, kenapa Pak
tanaman cabai di lahan terbuka, jadi tanam di tanah secara langsung, secara konvensional, tidak menggunakan bawang. Saya tidak pernah menjelaskan menggunakan bawang di lahan terbuka yang tidak menggunakan sarana polybag yang ditanam secara konvensional. Saya menggunakan bawang itu untuk skala rumahan, yaitu di media polybag ini saya tidak menggunakan fungisida ataupun insektisida kimia. Jika saya menggunakan fungisida ataupun insektisida kimia, jika seandainya saya tidak bisa membuatnya, saya biasanya beli insektisida ataupun fungisida yang organik, teman-teman, karena tujuannya di polybag itu adalah untuk dikonsumsi sendiri, minimal untuk lingkungan di sekitar kita. Jadi anjuran saya untuk menggunakan bawang putih, kemudian juga racikan-racikan yang lainnya itu untuk tanaman cabai di media polybag, entah itu melon, entah itu tanaman terong. Tapi jika seandainya tanaman cabai itu ditanam secara konvensional di kebun ataupun di sawah langsung dengan populasi tanaman yang lebih banyak, saya tetap menggunakan fungisida dan insektisida kimia, teman-teman, karena saya sudah mempunyai pengalaman pada waktu itu hanya mengandalkan pestisida organik racikan sendiri, tapi ternyata hasilnya hanya mencapai 30% untuk pengobatannya, dan itu pun juga membutuhkan waktu yang sangat lambat. Sedangkan jika tanaman cabai sudah mulai terserang lalat buah, penyakit antraknos, kemudian ataupun yang biasa disebut patek, itu harus cepat-cepat dilakukan penanganan. Terkecuali tanaman cabai itu sehat, mungkin bisa diantisipasi dengan insektisida ataupun fungisida organik. Jadi intinya kesimpulannya seperti ini, teman-teman. Tanaman itu juga membutuhkan yang bersifat organik, juga membutuhkan yang bersifat kimia, teman-teman. Jadi kedua pupuk tersebut sangat diperlukan oleh tanaman, karena tanaman cabai, di mana tanaman itu membutuhkan pupuk apa, kemudian keluhan di tanaman itu apa, itu saja bagi saya, teman-teman. Jadi saya pun juga tidak mau membuatkan konten yang bukan berdasarkan pengalaman. Jadi yang saya bagikan ini adalah pengalaman dari kami. Insya Allah jika teman-teman mengikuti, menyimak video kami, insya Allah hasilnya sama. Yang terpenting jangan nego. Misalnya seperti ini, kadang-kadang saya menggunakan pupuk NPK, teman-teman nego, bisa nggak Pak pakai urea? Kemudian saya menggunakan sekam bakar untuk medianya, kemudian tanah, pupuk kandang, teman-teman nego, bisa nggak Pak dengan kulit ini dan kulit ini, kulit ini. Jadi keluar dari apa yang saya jelaskan. Itu pun saya juga tidak berani bertanggung jawab, karena segala sesuatu yang saya belum pernah mencoba itu saya tidak mau membuatkan konten. Dalam arti apa? Saya coba dulu, jika hasilnya sudah ada, biasanya baru saya unggah di channel saya Heri Petani Indonesia. Itu teman-teman penjelasan kami. Tata cara pemupukannya, dari tadi saya menjelaskan masalah ini, kemudian pemupukannya belum saya jelaskan. Pemupukannya satu gayung ini untuk 3-4 tanaman. Nanti setelah itu, karena ini musim penghujan, tidak usah dilakukan penyiraman. Mungkin hanya ini, teman-teman, video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami hanya ingin berbagi pengalaman. Tidak ada niat dari kami untuk menyinggung yang menggunakan pupuk organik ataupun yang menggunakan pupuk kimia. Intinya, teman-teman, kedua pupuk tersebut sangat diperlukan oleh tanaman yang kita tanam, misalnya pupuk organik ataupun pupuk kimia. Jadi tergantung selera. Sering saya jelaskan di video-video kami, penggunaan pupuk itu tergantung selera. Yang perlu dipahami adalah tanaman itu di fase apa, misalnya fase vegetatif, ya pergunakan pupuk di fase vegetatif. Generatif juga menggunakan pupuk di fase generatif. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua yang selalu setia mensupport kami diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dipermudah segala urusannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.